Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Anis. Oke, kali ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran 1. Baik anak-anakku, pada pembelajaran ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, gerak kuat dan lemah pada tangan dalam suatu tari, dan menyelesaikan soal penjumlahan dengan teknik menyimpan. Anak-anakku, manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi beberapa faktor. Sekarang coba kamu perhatikan gambar ini. Dari bayi, kemudian menjadi balita, anak-anak, remaja, hingga dewasa, mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kemarin kita sudah belajar bahwa pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran berat dan tinggi. Nah, kita nanti akan mempelajari juga mengenai perkembangan itu seperti apa. Mari kita pelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia ya. Baik anak-anakku, coba perhatikan gambar Udin berikut ini. Apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Coba kamu perhatikan setiap gambarnya. Ya, gambar yang pertama Udin yang masih dibedong, digendong oleh ibu. Kemudian gambar yang kedua, Udin merangkak. Gambar yang ketiga, Udin sedang belajar berjalan bersama ibunya. Jadi, perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah saat bayi, Udin belum bisa berjalan, masih digendong oleh ibunya. Lalu ia tumbuh dan bisa merangkak. Semakin lama, ia tumbuh dan bisa berjalan. Sebelumnya masih diajari berjalan, masih dibantu oleh orang tua, akhirnya Udin bisa berjalan sendiri. Jadi, Udin mengalami perubahan itu. Oke, sekarang gambar berikutnya. Apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Coba kamu perhatikan. Ini Udin sedang minum susu menggunakan botol susu. Gambar yang kedua, Udin sedang makan. Makanannya sudah ada nasi, lauk pauk, dan air putih. Jadi, perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah saat bayi Udin hanya minum susu dan belum bisa makan sendiri. Hanya diperbolehkan minum susu saat masih bayi. Kemudian ia tumbuh. Nah, saat ia tumbuh, kebutuhan makan bertambah dan ia bisa makan sendiri. Udin semakin bertambah makannya karena memerlukan nutrisi, memerlukan gizi untuk pertumbuhannya.
Dan Udin juga bisa makan sendiri. Itulah perubahan yang dialami Udin. Nah, apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Cobalah mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Kamu bisa bertanya kepada orang tuamu. Nah, informasi yang dapat kamu tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan, misalnya berat dan tinggi badan saat lahir. Kamu bisa bertanya, Ma, ya, Bu, dulu aku lahirnya berat badannya berapa kilogram, kemudian tinggi badanku berapa, ya. Selain itu, kamu juga dapat mencari informasi mengenai kemampuanmu dalam merangkak dan berjalan. Misalnya kamu bertanya, saat usia berapa bulan saya mulai merangkak? Saat usia berapa bulan saya mulai berjalan? Nah, kamu bisa bertanya kepada orang tuamu. Nanti kamu akan mengetahui bagaimana pertumbuhan dan perkembangan kamu. Apakah seperti Udin? Seperti itu ya, anakku. Baik, kita lanjutkan. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Ini yang sudah kita pelajari bahwa tumbuh artinya bertambah berat serta tinggi. Nah, sekarang kamu lihat gambar Edo. Gambar yang pertama, Edo minum susu dengan botol susu. Gambar kedua, Edo minum air dengan sedotannya ya. Nah, kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya, seperti yang terlihat pada gambar. Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Masih sering lepas seperti itu. Akan tetapi, setelah tubuh Edo bertambah besar dan kuat, dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat daripada botol susu. Berarti, kekuatan tangan Edo mengalami perkembangan. Nah, kalau begitu bisa kita simpulkan, apa sih perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Kita sudah tahu bahwa pertumbuhan itu bertambahnya ukuran berat dan tinggi badan. Lalu apa sih perkembangan itu? Perkembangan adalah perubahan kecakapan atau kemampuan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa. Jadi seperti contoh-contoh tadi yang sudah kita pelajari, kalau kita ada perubahan kecakapan, kemampuan, kekuatan otot tangan, kemampuan berpikir, ya, itu berarti kita sedang mengalami perkembangan. Jelas ya anak-anakku? Untuk lebih jelasnya kamu perhatikan. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Coba lakukan gerakan kuat dan lemah pada tangan sesuai perintah berikut ini. Coba yang pertama, lakukan gerakan kuat seperti orang yang sedang mendorong meja. Seperti ini bisa kamu lakukan di rumah. Lakukan gerakan dengan kuat seperti orang yang sedang mendorong meja. Karena meja itu berat, maka membutuhkan tenaga dengan kita melakukan gerakan kuat. Kemudian yang kedua, lakukan gerakan lemah seperti orang memegang kapas. Ya, kita tahu bahwa kapas itu ringan sekali.
sehingga saat kita memegangnya tidak membutuhkan tenaga yang banyak, sehingga kita melakukannya dengan gerakan yang lemah, tidak seperti mendorong meja. Nah, sekarang mari mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Gerakan pertama. Gerakan pertama adalah mengangkat tangan kanan, lalu tangan kiri. Angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Coba kamu lakukan di rumah ya. Jadi kamu mengangkat tangan kanan, lalu bergantian tangan kiri yang kamu angkat. Lakukan dengan kuat seperti mengangkat sebuah beban ya. Baik, itu gerakan pertama. Gerakan kedua. Gerakan kedua adalah turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan, menirukan air hujan turun. Jadi, gerakan kedua ini kedua tangan posisi awalnya ada di atas, kemudian turunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan, menirukan air hujan turun. Gerakan ketiga. Gerakan ketiga adalah rentangkan kedua tangan ke samping. Ya, seperti ini, rentangkan kedua tangan ke samping, lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Tangannya menggenggam, kemudian bengkokkan sehingga membentuk huruf U, seperti contoh gambar. Kemudian gambar keempat, atau gerakan keempat. Gerakan keempat adalah gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan. Tangannya direntangkan, kemudian putar pergelangannya ya, secara perlahan-lahan. Baik, kita lanjutkan gerakan kelima. Gerakan kelima adalah mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Coba kamu perhatikan gambar. Kedua tangan diacungkan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan. Kalau asalnya telapak tangan menghadap ke bawah, kita balikkan menjadi menghadap ke atas, ya. Seperti itu. Kemudian gerakan keenam adalah bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah menjadi kuat. Misalnya, bertepuk dengan 2 jari. 1 jari kanan, 1 jari kiri. Kemudian 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan terakhir 10 jari. Pasti kamu akan merasakan mana gerakan yang lemah sampai yang kuat. Nah, anak-anakku, lakukan kegiatan tersebut secara berulang, sehingga kamu dapat menunjukkan gerakan mana saja yang termasuk gerakan kuat, dan gerakan mana yang termasuk gerakan lemah dari tangan. Oke, anak-anakku, badan kita mengalami pertumbuhan. Kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan. Lalu, berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan, bahkan puluh ribuan. Kalian juga sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Jadi saat kelas 1 kamu belajar penjumlahan dan pengurangannya masih satu angka, satu bilangan, misalkan 7 ditambah 2, 5 dikurang 2. Itu adalah penjumlahan dan pengurangan yang sederhana. Tetapi semakin bertambah usiamu, semakin kamu mengalami pertumbuhan, juga ada perubahan
kemampuanmu. Kemampuanmu dalam berhitung. Kemampuanmu dalam berpikir. Berarti kamu sedang mengalami perkembangan. Ingat-ingat ya anakku, perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Baik anak-anakku, mari kita coba pelajari penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan untuk meningkatkan pemahaman kalian. Kalau kemarin kita sudah belajar penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik tanpa menyimpan. Nah, sekarang kita akan belajar penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan. Coba kamu perhatikan video ini ya. Penjumlahan bersusun dengan menyimpan. Perhatikan contoh berikut ini ya. 1.200 ditambah 2.900. Kita tuliskan bilangan pertama di bagian atas. Dan bilangan kedua di bagian bawah seperti ini. Karena operasi hitung yang akan kita lakukan adalah penjumlahan, maka kita tulis simbol operasi hitung penjumlahan. Yuk kita mulai menghitung. Pertama, kita jumlahkan satuan dengan satuan. 0 ditambah 0, hasilnya adalah 0. Setelah itu, kita jumlahkan puluhan dengan puluhan. 0 ditambah 0, hasilnya adalah 0. Kita jumlahkan ratusan dengan ratusan. 2 ditambah 9, hasilnya adalah 11. Kita tulis 1 pada nilai tempat ratusan dan kita simpan 1 ribuan pada nilai tempat ribuan seperti ini. Sekarang kita jumlahkan angka pada nilai tempat ribuan. 1 ditambah 1 ditambah 2. Hasilnya adalah 4. Karena hasilnya ribuan, jangan lupa diberi tanda titik ya. Jadi, hasil dari penjumlahan bersusun 1.200 ditambah 2.900 adalah 4.100. Kita lihat contoh lainnya yuk. 3.058 ditambah 4.950. Bagian atas dan bilangan kedua di bagian bawah seperti ini. Karena operasi hitung yang akan kita lakukan adalah penjumlahan, maka kita tulis simbol operasi hitung penjumlahan. Yuk kita mulai menghitung. Pertama, kita jumlahkan satuan dengan satuan. 8 ditambah 0. Hasilnya adalah 8. Setelah itu, kita jumlahkan puluhan dengan puluhan. 5 ditambah 5. Hasilnya adalah 10. Kita tulis 0 pada nilai tempat puluhan dan kita simpan 1 ratusan pada nilai tempat ratusan seperti ini. Sekarang, kita jumlahkan angka pada nilai tempat ratusan. 1 ditambah 0 ditambah 9. Hasilnya adalah 10. Kita tulis 0 pada nilai tempat ratusan dan kita simpan 1 ribuan pada nilai tempat ribuan seperti ini. Sekarang, kita jumlahkan angka pada nilai tempat ribuan. 1 ditambah 3 ditambah 4. Hasilnya adalah 8. Karena hasilnya ribuan,
Jangan lupa diberi tanda titik ya. Jadi, hasil dari penjumlahan bersusun 3058 ditambah 4950 adalah 8008. Mudah bukan? Selamat belajar, teman. Nah, anak-anakku, mudah ya. Semoga kalian bisa memahami cara penjumlahan susun bilangan ribuan dengan teknik menyimpan. Kamu harus lebih banyak berlatih mengerjakan soal-soal tentang penjumlahan ribuan. Oke, anak-anakku. Nah, apakah kemampuanmu dalam menyelesaikan soal penjumlahan sudah bertambah? Karena kita baru saja melihat tayangan video, kamu akan lebih memahami bagaimana cara menyelesaikan soal penjumlahan ya. Tentunya harus disertai dengan mengerjakan latihan-latihan soal. Nah, anak-anakku, terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat ya. Kalian tetap jaga kesehatan, tetap di rumah saja, seringlah cuci tangan, memakai sabun dan air mengalir, makan makanan yang sehat dan bergizi. Baik anak-anakku, Bu Anis akhiri untuk pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.